orang kaya kebutuhan semua manusia. Namun Allah bagi rata. Jadilah orang yang kaya jiwa. Jadilah orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Berapa yang Allah berikan kepada Anda, hadapi dengan jiwa yang ridho, jiwa yang tenang, jiwa yang bersyukur kepada Allah, dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ketika itu Anda menjadi orang kaya. Manusia terkaya adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW dalam bab ini. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya hakiki. Karena kefakiran yang sebenarnya hakiki adalah sebaliknya. Ketika apa yang kita punya, kita merasa masih kurang. Kita merasa masih kurang. Kita merasa masih kurang. Ini fakir yang hakiki. Dan harta sebanyak apapun tak akan bisa menutupi sifat fakir ini kalau bukan sifat yang tadi. Sifat merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, bahkan jiwa kita merasa apa yang Allah berikan lebih daripada cukup. Di beberapa majelis, Anak selalu memberikan permisalan, contoh, dan Anak ulang pada majelis ini, mudah-mudahan di antara kita banyak yang belum mendengarkannya, atau kalau sudah pernah mendengarnya, dalam makna murojaah kembali percontohan yang bisa kita buat tentang siapa yang kaya sebenarnya. Satu orang lelaki dan satu orang lelaki yang parkir di satu tempat yang sama, bersebelahan. Satunya mobil BMW dengan keluaran terkini, terbaru, dan sedang memegang handphone keluaran terbaru dan lagi nelpon. Satunya parkir dengan sepeda Astuti, motor Astuti, Astrea 73, BMW, bebek merah warnanya. Masih tahu Astuti 73? BMW 73. Sama-sama BMW. Menurut pandangan manusia yang kaya siapa? Yang di atas mobil BMW beneran, yang megang handphone keluaran terbaru, yang lagi nelpon, bukan yang di atas Astrea 73. Namun, kalau kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita akan merubah pikiran. Yang di atas mobil BMW keluaran terbaru, memegang handphone terbaru, sedang nelpon temannya, sedang nelpon teman-temannya, minta pinjaman 5 miliar. Tidak punya usaha. Karena pekan depan, minggu yang akan datang, dia harus siap dana 10 miliar kalau tidak dipenjara. Dananya sekarang baru ada 5 miliar. Butuh 5 miliar lagi, dan dia baru terima gaji 2 juta, dia hanya ingin beli bakso. Di kantongnya ada 2 juta. Siapa yang merasa kaya? Siapa yang merasa memiliki harta berlebih? Siapa yang fakir? Di atas BMW benaran. Real kehidupan seperti itu. Hanya karena kita tidak pernah tahu orang yang di atas mobil mewah sedang apa, perasaannya sedang apa, orang yang di atas orang yang sedang menggunakan fasilitas minim sedang apa, jiwanya bagaimana, kita tidak bisa membedakan. Yang tahu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun dengan contoh ini kita bisa maknai bahwa ternyata yang menggunakan sepeda motor Astuti, Astrea 73, yang baru terima gaji 2 juta, dia hanya punya kebutuhan makan bakso, dia merasa dia kaya. Dana yang ada di tangannya sekarang lebih banyak daripada kebutuhannya. Melimpah ruah harta yang dia miliki dalam perasaannya, dalam hati dan jiwanya. Sementara yang satunya merasa dalam impitan besar, walau dia sudah memiliki kekayaan dalam pandangan manusia. Bukan berarti yang punya harta melimpah tidak bisa kaya.
Kita sudah katakan tadi bahwa ini keadilan Allah. Bisa dimiliki oleh orang yang punya fasilitas serba mewah dan juga bisa dimiliki oleh orang yang memiliki fasilitas serba minim dalam pandangan manusia. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya tempat sholat untuk tidak punya space kamar untuk sholat di kamarnya. Karena memang kamar itu hanya cukup untuk tidur berdua. Sehingga ketika akan sholat, satu-satunya tempat sujud adalah di mana Aisyah meletakkan kakinya. Sehingga harus mencolek kaki Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin As-Siddiqah binti Siddiq. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ibunda melipat kakinya, lalu Rasul sujud di situ. Menunjukkan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di tengah kehidupan yang serba minim fasilitas, hidup hati yang paling kaya di permukaan bumi. Namun bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini bukan kaya itu. Walaupun sebenarnya itulah kekayaan yang hakiki. Namun bahasan kita pada kali ini adalah kekayaan dalam bab yang kedua. Kekayaan di mana kekayaan itu adalah memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki emas, perak, dan apapun yang menggantikannya, yang apapun yang menempati posisinya, memiliki harta, rumah, dan yang lainnya. Ini kekayaan yang kedua. Dan ini mungkin yang sedang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Adapun kekayaan yang sifatnya adalah kaya harta, yang sifatnya memiliki perhiasan-perhiasan dunia, memiliki kekayaan-kekayaan dunia, ini sudah menjadi fitrah manusia ingin memilikinya, suka kepadanya, mencintainya. Itu fitrah manusia. Tidak ada manusia normal, hidup normal, akalnya normal, yang tidak inginkan kekayaan itu. Tak ada. Semua manusia mencintainya, semua manusia menginginkannya. Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, ayat 14, bahwa Allah sudah meletakkan di hati manusia kecintaan terhadap harta-harta itu, terhadap kekayaan-kekayaan itu. Firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah diberikan kepada manusia kecintaan syahwatnya kepada wanita, laki-laki kepada wanita, demikian juga sebaliknya. Dan kecintaan terhadap anak dan keturunan. Semua laki-laki normal pasti mencintai wanita. Semua lelaki normal, orang tua normal pasti mencintai anak. Kemudian Allah katakan, hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dan kecintaan yang ketiga yaitu kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Kekayaan yang melimpah ruah. Nampak bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kecintaan kepada harta itu. Harta yang bukan harta yang ala kadar, tapi harta yang melimpah ruah, harta yang banyak.
Allah berikan kepada manusia kecintaan, berarti setiap manusia normal di dalam hatinya ada kecintaan kepada hal tersebut. Lalu Allah detailkan harta itu. Minadz-dzahabi wal fiddah. Emas dan perak. Manusia cinta punya emas dan perak yang banyak. Dan apapun yang diposisikan sebagai emas dan perak, yang menggantikan posisi emas dan perak. Dahulu di zaman Nabi SAW, emas dan perak adalah alat transaksi. Sekarang emas dan perak sudah tidak lagi dijadikan alat transaksi. Apa yang menggantikannya? Jadi, menjadi Rasulullah SAW ada dinar, uang emas, kemudian ada dirham, uang perak. Sekarang sudah berganti jadi dinar, tapi dinar Kuwait, kertas juga. Sudah berganti menjadi dirham, tapi dirhamnya Emirat, uang kertas juga. Namanya tetap dinar dan dirham, berganti menjadi rupiah, berganti menjadi ringgit, berganti menjadi rial, tapi posisinya sama. Ingin harta yang banyak dari emas dan perak, ingin harta yang banyak dari rupiah, ringgit, rial, dan yang lainnya. Itu emas dan perak. Wal khairil musawwamah, Allah detailkan lagi harta yang melimpah ruah adalah kuda-kuda tunggangan pilihan. Dan apapun yang menggantikannya. Kuda-kuda adalah kendaraan sekaligus perhiasan. Kendaraan mewah sekaligus perhiasan. Sesuai dengan fungsinya. Tujuan utamanya adalah alat transportasi, namun di sana ada perhiasan. Beda yang menunggangi kuda dengan